Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi nih di podcast Ngobrol Santai Sistem Pengendalian Manajemen sama aku Alfian Nurpadila dan rekan aku. Putri Indah Lestari. Di sini kan kita udah masuk di bab 10 nih, di analisis laporan kinerja keuangan. Nah, sebelum masuk nih aku mau ngomong dulu, kalau untuk bab ini nih kan kita membahas tentang analisis atau ukuran-ukuran kinerja keuangan. Jadi, bagian pertama tuh kita akan menjelaskan bagaimana varians antara data aktual dan data anggaran dihitung untuk unit bisnis karena anggaran beban dan pendapatan itu merupakan bagian dari anggaran untuk unit bisnis. Nah, pembahasan ini tuh kan dapat diperluas untuk mencakup pusat beban dan pusat pendapatan. Terus bagian kedua itu akan menjelaskan bagaimana laporan dari varians-varians ini digunakan oleh manajemen senior untuk mengevaluasi kinerja unit bisnis. Nah, jadi dari yang itu tadi tuh yang pertama nih Mbak Indah mau aku tanya nih, apa aja sih ide-ide kerangka analisis yang digunakan dalam analisis varian itu? Nah, jadi Mbak Alfia, ide-ide yang digunakan dalam analisis variance itu ada yang pertama itu mengidentifikasikan faktor-faktor penyebab kunci yang mempengaruhi laba. Lalu yang kedua itu merinci varian laba keseluruhan berdasarkan faktor-faktor penyebab kunci tersebut. Lalu yang ketiga, fokus pada dampak laba dari variasi dalam setiap faktor penyebab. Lalu yang keempat, mencoba untuk menghitung dampak yang spesifik dan dapat dipisahkan dari setiap faktor penyebab dengan cara memvariasikan satu faktor saja, sementara faktor-faktor lainnya dianggap konstan. Lalu yang kelima itu menambahkan kompleksitas secara bertahap, lapis per lapis, mulai dari tingkat akal sehat yang paling mendasar. Nah, lalu yang terakhir Mbak Alfia ada menghentikan proses tersebut ketika kompleksitas yang ditambahkan di tingkat yang baru dibuat tidak dijustifikasi dengan tambahan wawasan mengenai faktor penyebab yang mendasari varian laba keseluruhan. Itu Mbak Alfia ide-ide yang digunakan dalam analisis varian. Wih, lengkap banget nih Mbak Indah. Jadi ide-ide tuh ada 6 ya untuk kerangka analisis varian. Terus nih Mbak Indah, untuk jenis variannya nih, apa aja sih Mbak Indah? Varian tuh? Nah, Mbak Alfia, jadi variansnya itu dibagi menjadi dua, Mbak Alfia. Yang pertama itu varians pendapatan, yaitu varian volume dari varian harga untuk unit bisnis keseluruhan dan untuk setiap pusat tanggung jawab pemasaran dalam unit tersebut. Nah, varian tersebut dapat dibagi menjadi lebih lanjut berdasarkan area dan distrik penjualan. Lalu yang kedua itu ada varians beban. Nah, varians beban ini adalah beban produksi dan beban lainnya. Nah, beban produksi ini dapat dibagi menjadi lebih lanjut berdasarkan pabrik dan departemen dalam suatu pabrik. Itu Mbak Alfia dua varians, pengertian dari dua Dua varians. pembagiannya Mbak Indah. Iya, benar. Nah, lanjut nih Mbak Alfia. Tadi kan udah aku singgung, udah aku bahas nih tentang varians. Nah, lalu selanjutnya tuh apa aja sih varians yang termasuk dalam varians pendapatan Mbak Alfia? Jadi kalau untuk varian pendapatan tuh ada 6 nih Mbak Indah. Yang pertama itu varians harga penjualan. Nah, varians harga penjualan ini dihitung dengan mengalihkan selisih antara harga aktual dengan harga standar dengan volume aktualnya. Nah, selanjutnya yang kedua varian baru baru bauran dan volume. Nah, bauran dan volume ini tidak bisa dipisahkan. Persamaan untuk gabungan dari varians bauran dan volume itu ialah varian bauran dari volume sama dengan varian aktual dikurang volume yang dianggarkan dikali kontribusi per unit dianggarkan. Yang ketiga itu varians bauran. Varians bauran ini untuk masing-masing produk diperoleh dari persamaan berikut ini. Varians bauran itu sama dengan total volume penjualan aktual dikali proporsi yang dianggarkan dikurang volume penjualan aktual dikali kontribusi per unit yang dianggarkan. Terus yang keempat tuh ada varian volume. Nah, ini dapat dihitung dengan cara mengurangkan varian bauran dari gabungan antara varian bauran dan varian volume. Nah, selanjutnya untuk yang kelima ada analisis pendapatan lainnya. Jadi varians pendapatan itu dapat dibagi-bagi lebih lanjut dalam kasus ini menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk mengklasifikasikannya per produk. Terus yang terakhir nih Mbak Indah itu ada penetrasi pasar dan volume. Nah, industri salah satu perluasan dari analisis laba adalah untuk memisahkan varians bauran dan volume menjadi jumlah yang disebabkan oleh perbedaan dalam pangsa pasar dan jumlah yang disebabkan oleh perbedaan dalam volume industri. Nah,
Persamaan berikut ini yang digunakan untuk memisahkan dampak dari penetrasi pasar dari volume industri untuk varian bauran dan volume yang itu varian pangsa pasar, sedangkan penjualan aktual dikurang volume industri dikali penetrasi pasar yang dianggarkan dikali kontribusi per unit yang dianggarkan. Nah, itu sih Mbak Indah untuk apa saja varians yang ada dalam varians pendapatan itu. Jadi secara garis besarnya ada 6 ya Mbak Alfia. Iya, Mbak Indah. Nah, lalu Mbak Alfia masih mengenai varians nih. Hmm. Mengapa sih Mbak Alfia varians bauran itu diakibatkan dari menjual proporsi produk yang berbeda dari yang diasumsikan dalam anggaran Mbak Alfia? Jadi itu semua tuh karena setiap produk memperoleh kontribusi per unit yang berbeda. Nah, maka penjualan proporsi produk yang berbeda dari yang dianggarkan itu akan menghasilkan suatu varians. Jika unit bisnis memiliki bauran yang lebih kaya, contohnya proporsi produk yang lebih tinggi dengan margin kontribusi yang tinggi, laba aktual itu akan menjadi lebih tinggi dari yang dianggarkan. Nah, dan jika unit bisnis ini memiliki bauran yang lebih ramping, maka laba itu akan menjadi lebih rendah nih Mbak Indah karena varians volume dan bauran bersifat gabungan. Maka teknik untuk memisahkan keduanya yaitu adalah sesuatu yang bersifat arbiter. Itu sih Mbak Indah untuk varian bauran itu. Selanjutnya nih Mbak Indah, tadi kan Mbak Indah udah nyebutin dua varians tuh, varians pendapatan dan varians beban. Tadi aku juga udah menjelasin tentang varians pendapatan itu apa aja. Kalau untuk varians beban itu sendiri apa aja sih Mbak Indah? Nah, jadi varians beban ini juga terbagi menjadi dua nih Mbak Alfia. Nah, yang pertama itu biaya tetap dan biaya variabel. Nah, kita bahas dulu dari biaya tetap nih ya Mbak Alfia. Nah, varians biaya tetap itu adalah varians antara biaya tetap aktual dengan yang dianggarkan didapat dari pengurangan karena biaya-biaya ini tidak dapat dipengaruhi baik volume penjualan maupun volume produksi. Nah, lalu yang kedua itu ada biaya variabel. Nah, biaya variabel ini Mbak Alfia adalah biaya yang bervariasi secara langsung dari proporsional dengan volume. Biaya produksi variabel yang dianggarkan harus disesuaikan dengan produksi aktual. Volume yang digunakan untuk menyesuaikan beban produksi variabel yang dianggarkan adalah volume produksi, bukan volume penjualan yang digunakan dalam menentukan varians pendapatan. Nah, dalam contoh sederhana yang diberikan di sini itu diasumsikan bahwa kedua volume tersebut adalah sama, yaitu kuantitas dari setiap produk yang dihasilkan pada bulan Januari adalah sama dengan kuantitas yang terjual pada bulan tersebut. Apabila volume produksi berbeda dengan volume penjualan, maka perbedaan biaya akan terlihat dalam perubahan di persediaan. Itu Mbak Alfia, dua varians beban. Oke Mbak Indah, jadi ada dua ya biaya tetap dan biaya variabel untuk varian beban itu. Nah selanjutnya nih Mbak Indah, tadi kan kita ada membahas tentang variasi dalam praktik. Jadi apa sih Mbak Indah yang dimaksud dengan periode waktu dari perbandingan dalam variasi dalam praktik itu Mbak Indah? Nah, jadi Mbak Alfia, beberapa perusahaan itu kan menggunakan kinerja untuk tahun tersebut sampai dengan tanggal tertentu sebagai dasar perbandingan. Nah, untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni akan digunakan jumlah yang dianggarkan dan jumlah aktual untuk 6 bulan yang terakhir pada tanggal 30 Juni daripada jumlah untuk bulan Juni saja. Nah, perusahaan-perusahaan lain membandingkan anggaran untuk 1 tahun penuh dengan estimasi sekarang atas kinerja aktual untuk tahun yang bersangkutan. Jumlah aktual untuk laporan yang dipersiapkan per tanggal 30 Juni akan terdiri dari angka aktual untuk 6 bulan pertama ditambah estimasi terbaik saat ini atas pendapatan dan beban untuk 6 bulan berikutnya. Nah, selain itu, perbandingan antara anggaran tahunan dengan perkiraan saat ini akan kinerja aktual untuk 1 tahun penuh menunjukkan seberapa dekat manajer unit bisnis memperkirakan akan memenuhi target laba tahunan. Nah, di sisi lain, kekuatan-kekuatan yang membuat kinerja aktual berada di bawah anggaran untuk tahun tersebut sampai dengan tanggal tertentu dapat diperkirakan akan berlanjut di bulan-bulan berikutnya, sehingga membuat angka akhir berbeda secara signifikan dari jumlah yang dianggarkan.
Nah, mendapatkan estimasi yang realistis tidak mudah. Manajer unit bisnis cenderung optimis terhadap kemampuan mereka untuk bekerja di bulan-bulan selanjutnya. Karena bila mereka pesimis, maka hal tersebut akan membuat kemampuan mereka mengelola itu diragukan, Mbak Alfia. Itu Mbak Alfia maksud periode waktu dari perbandingan dalam variasi dalam praktik. Ya, Mbak Indah, lengkap sekali jawabannya Mbak Indah. Nah, lalu Mbak Alfia, selanjutnya nih kita membahas apa yang dimaksud dengan fokus pada margin kotor dalam variasi dalam praktik Mbak Alfia. Jadi maksud dari margin kotor dalam variasi dalam praktik itu kan di banyak perusahaan dalam biaya atau faktor-faktor lainnya itu diperkirakan akan mengarah kepada perubahan dalam harga jual dan tugas dari manajer pemasaran itu adalah untuk memperoleh margin kotor yang dianggarkan, yaitu penyebaran yang konstan antara biaya dan harga jual. Nah, kebijakan semacam itu terutama penting dalam periode inflasi. Suatu analisis varians dalam sistem semacam itu tidak akan memiliki varians harga jual, melainkan akan ada harga margin kotor. Nah, Mbak Indah, jadi margin kotor per unit itu ialah selisih antara harga jual dengan biaya produksi. Antara analisis varians itu dilakukan dengan mensubstitusi margin kotor untuk harga jual dalam persamaan pendapatan. Margin kotor itu sendiri ialah selisih antara harga jual aktual dengan biaya produksi standar. Itu sih Mbak Indah untuk margin kotor dalam variasi dalam praktik. Nah, tadi kan bahas dalam praktik nih Mbak Alfiana. Lanjut, apa saja sih Mbak Alfia tiga jenis standar evaluasi dalam variasi dalam praktik Mbak Alfia? Jadi dalam sistem pengendalian manajemen itu kan standar formal yang digunakan dalam evaluasi laporan atas aktivitas aktual itu kan terdiri atas tiga jenis nih Mbak Indah. Nah, jenis yang pertama, standar atau anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, itu standar itu bila dipersiapkan dan dikoordinasikan secara hati-hati, maka merupakan standar yang unggul. Nah, standar ini merupakan dasar terhadap mana kinerja aktual yang diperbandingkan di banyak perusahaan. Nah, seandainya angka-angka anggaran didapatkan secara acak, maka tentu saja angka-angka tersebut tidak akan menghasilkan dasar yang andal untuk perbandingan. Terus yang kedua nih Mbak Indah ada standar historis. Nah, ini merupakan catatan dari kinerja aktual yang telah lewat. Hasil dari bulan berjalan dapat dibandingkan dengan hasil bulan sebelumnya atau dengan hasil dari bulan yang sama di tahun sebelumnya. Standar jenis ini memiliki dua kelemahan yang serius. Kelemahan yang pertama nih Mbak Indah, kondisi mungkin saja berubah antara kedua periode tersebut sedemikian rupa sehingga perbandingan menjadi tidak valid lagi. Dan yang kelemahan yang kedua, kinerja periode sebelumnya mungkin saja tidak dapat diterima. Nah, untuk yang ketiga nih Mbak Indah ada standar eksternal. Standar eksternal ini adalah standar yang harus diturunkan dari kinerja pusat tanggung jawab atau perusahaan-perusahaan lain dalam industri yang sama. Nah, kinerja dari satu kantor cabang penjualan dapat dibandingkan dengan kinerja dari kantor cabang penjualan lainnya. Beberapa perusahaan itu juga mengidentifikasi perusahaan yang diyakini merupakan perusahaan yang dikelola paling baik dalam industri tersebut dan menggunakan angka-angka dari perusahaan-perusahaan tersebut melalui kerjasama dengan perusahaan tersebut atau dari materi yang diterbitkan sebagai dasar perbandingan. Proses ini disebut benchmarking. Itu sih Mbak Indah untuk tiga jenis standar evaluasi dalam variasi praktik. Wah, lengkap banget ya Mbak Alfia. Jadi secara garis besar tuh terdapat tiga jenis standar ya Mbak Alfia. Hmm, Selanjutnya nih Mbak Indah, tadi kan kita udah bahas tentang tiga standar evaluasi dan variasi dalam praktik. Nah, kalau untuk keterbatasan standar dalam variasi dalam praktik nih, apa aja sih Mbak Indah keterbatasannya? Nah, jadi Mbak Alfia,
Varians antara kinerja aktual dan standar adalah bermakna hanya jika diturunkan dari standar yang valid. Bahkan biaya standar mungkin bisa merupakan estimasi yang akurat mengenai beberapa biaya yang seharusnya dalam situasi tersebut. Nah, situasi ini dapat muncul karena salah satu kedua alasan. Yang pertama itu standar tersebut tidak ditetapkan dengan selayaknya. Lalu yang kedua itu walaupun standar tersebut ditetapkan dengan layak dalam kondisi yang ada pada waktu itu, kondisi kondisi yang berubah membuat standar tersebut menjadi tidak tepat, Mbak Alfia. Itu Oh, jadi keterbatasan standarnya, Mbak Alfia. hmm, jadi biaya standar itu mungkin bukan merupakan estimasi yang akurat mengenai biaya yang seharusnya dalam situasi tersebut ya Mbak Indah keterbatasannya. Hmm. Ya, benar sekali, Mbak Alfia. Terus nih Mbak Indah, kita masuk ke sistem biaya penuh dalam variasi. Apa sih Mbak Indah yang dimaksud dengan sistem biaya penuh dalam variasi dalam praktik itu? Nah, jadi jika perusahaan itu memiliki sistem biaya penuh, full cost system, baik biaya overhead variable maupun tetap dimasukkan dalam persediaan pada biaya standar per unit. Jika persediaan akhir lebih tinggi dibandingkan dengan persediaan awal, sebagian dari biaya overhead tetap terjadi di periode tersebut, tetap akan tinggal di persediaan dan bukannya mengalir ke harga pokok penjualan. Sebaliknya, jika saldo persediaan turun selama periode tersebut, lebih banyak biaya overhead tetap dilepaskan ke harga pokok penjualan dibandingkan dengan jumlah aktual yang terjadi dalam periode tersebut. Itu Mbak Alfia, sistem biaya penuh dalam variasi dalam praktik. Nah, lalu Wah, Mbak Alfia, apa Mbak Indah? eh, kita beralih ke next question ya Mbak Alfia. Ya, Pertanyaan selanjutnya itu apa sih yang dimaksud dengan jumlah rincian dalam variasi dalam praktik Mbak Alfia? jadi maksud dalam dengan jumlah rincian dalam variasi dalam praktik itu sendiri Mbak Indah, jadi kan kita pertama tuh varians pendapatan itu harus dianalisis pada beberapa tingkatan. Nah, tingkatan yang pertama nih Mbak Indah secara total, kemudian berdasarkan volume, berdasarkan bauran, berdasarkan harga, lalu kita tuh akan menganalisis varians volume dan bauran berdasarkan volume industri dan pangsa pasar nih Mbak Indah. Terus pada setiap tingkatan ini nih, varians itu kita analisis berdasarkan produk individual. Nah, proses dari satu tingkat ke tingkat lainnya ini sering disebut dengan mengupas bawang. Itu kan kita mengupas tuh satu lapisan demi lapisan tuh Mbak Indah. Nah, dan proses tersebut itu akan terus berlanjut selama rincian tambahan masih dianggap berharga. Itu sih Mbak Indah untuk jumlah rincian dalam variasi dalam praktik itu sendiri. Nah, selanjutnya Mbak Alfia, tadi kan rincian nih Mbak Alfia sekarang tuh apa yang dimaksud dengan biaya teknik dan biaya diskresioner Mbak Alfia dalam praktik, dalam variasi dalam praktik Mbak Alfia. Jadi untuk biaya teknik dan biaya diskresioner dalam variasi di praktik itu, varians dalam biaya teknik itu kan dipandang dengan cara yang berbeda nih Mbak Indah, secara mendasar dari varians dengan biaya kebijakan. Nah, varians yang menguntungkan dalam biaya teknik biasanya itu merupakan indikasi kinerja yang baik nih Mbak Indah, yaitu semakin rendah biayanya maka semakin baik kinerjanya. Nah, hal ini itu bergantung pada kualifikasi bahwa kualitas dan pengantaran tepat waktu dinilai memuaskan. Itu sih Mbak Indah untuk maksud dari biaya teknik dan biaya diskresioner dalam variasi praktik. Eh, Baik Mbak Alfia. Selanjutnya nih Mbak Indah, untuk keterbatasan kita dalam menganalisis varians nih, apa aja sih Mbak Indah? Pasti kan kita punya keterbatasan nih dalam menganalisis varians. Nah, keterbatasannya itu apa aja nih Mbak Indah? Benar banget Mbak Alfia. Pasti kita memiliki keterbatasan ya Mbak Alfia. Nah, Hmm. jadi walaupun analisis varians ini adalah alat yang ampuh, nah tersebut memiliki beberapa keterbatasan Mbak Alfia. Nah, keterbatasan yang paling penting adalah bahwa walaupun analisis ini mengidentifikasi di mana varians terjadi, tetapi tidak mengatakan mengapa varians ini terjadi atau apa yang dilakukan mengenainya. Nah, masalah yang kedua ini, Mbak Alfia, dalam analisis varians adalah untuk menentukan apakah suatu varians adalah signifikan.
Nah, teknik statistik yang digunakan untuk menentukan apakah ada perbedaan yang signifikan antara kinerja aktual dan standar untuk beberapa proses tertentu. Teknik-teknik ini umumnya disebut sebagai pengendalian mutu secara statistik. Nah, keterbatasan ketiga ini dari analisis varians adalah bahwa ketika laporan kinerja menjadi lebih teragresi, varians yang paling meniadakan dapat menyesatkan pembacanya. Misalnya, seorang manajer melihat kinerja biaya produksi unit bisnis mungkin memperhatikan bahwa biaya tersebut tidak sesuai dengan anggaran. Nah, demikian pula ketika varians menjadi semakin teragresi, para manajer menjadi semakin bergantung pada penjelasan-penjelasan dan prediksi yang menyertainya. Para manajer pabrik mengetahui apa yang terjadi di pabrik mereka dan dengan mudah menjelaskan penyebab varians. Itu sih Mbak Alfia keterbatasan varians. Wah, lengkap banget nih Mbak Indah. Nah, berhubung tadi udah pertanyaan yang udah banyak nih kita nanya-nanya. Jadi ini ada satu lagi soal terakhir nih Mbak Indah untuk mengakhiri pertemuan kita di bab 10 ini. Jadi yang mau aku tanyain itu tentang tindakan manajemen. Jadi tindakan manajemen itu apa sih Mbak Indah? Nah, jadi Mbak Alfia ada satu prinsip utama dalam menganalisis laporan keuangan formal. Laporan laba bulanan sebaiknya tidak berisi hal-hal yang tidak berguna. Informasi yang signifikan harus dikomunikasikan secepatnya melalui telepon, fax, email, atau pertemuan pribadi segera setelah hal itu diketahui. Nah, laporan formal menginformasikan kesan umum bahwa manajer senior telah mengetahui dari sumber-sumber tersebut. Berdasarkan informasi ini, ia dapat bertindak sebelum menerima laporan formal. Nah, laporan formal tersebut adalah tetap penting. Salah satu manfaat utama dari laporan formal adalah bahwa laporan tersebut memberikan tekanan yang diinginkan pada manajer di tingkat yang lebih rendah untuk mengambil tindakan perbaikan atau inisiatif mereka sendiri. Nah, laporan laba adalah tidak berguna kecuali laporan tersebut mengarah pada tindakan. Nah, tindakan tersebut mungkin terdiri dari pujian atas kerja yang telah dilakukan dengan baik, saran-saran untuk melakukan hal secara berbeda, memproses, atau tindakan ketenaga kerjaan yang lebih drastis. Tetapi tindakan-tindakan ini tidak dilakukan untuk setiap unit bisnis setiap bulan. Nah, selama bisnis berjalan dengan baik, pujian adalah yang paling diperlukan dan kebanyakan orang tidak mengharapkan untuk memperoleh pujian secara rutin. Itu Mbak Alfia jelas mengenai tindakan manajemen. Cakep banget nih, Mbak Indah. Berhubung tadi merupakan pertanyaan yang terakhir nih, jadi kita udahin dulu sesi kita di bab 10 pada hari ini. Sampai jumpa nih di bab selanjutnya di minggu depan yaitu bab 11. Terima kasih yang sudah menonton. Maaf jika ada salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.